Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari, RPL PGSD 2022 FPKIP Muhammadiyah Selingan. Video kali ini saya buat sebagai ujian praktek mata kuliah pembelajaran IPS kelas 11, yaitu mengenai analisis materi pembelajaran IPS dalam buku tematik kelas 1 tema 4. Analisis materi pembelajaran IPS dalam buku tematik kelas rendah. Kelas 1, tema 4 mengenai keluargaku. Subtema 1 yaitu anggota keluargaku. Terdapat beberapa materi pembelajaran IPS pada subtema 1. Yang pertama yaitu pada pembelajaran ke-1, kompetensi dasar 3.9, prinsip kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Indikatornya yaitu menjelaskan tata cara perkenalan diri dengan tepat. Ada yang kedua, 4.9, menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Indikatornya yaitu mempraktikkan perkenalan diri dan anggota keluarga inti dengan santun dan percaya diri. Materi pembelajaran ke-1 yaitu mengenai perkenalan nama diri sendiri dan keluarga. Pembelajaran kedua, KD 4.9, menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Indikatornya yaitu memperkenalkan nama ayah, ibu, kakak atau adik dengan santun dan percaya diri. Materinya yaitu mengenai nama-nama keluarga inti. Di sini, siswa saling memperkenalkan nama ayah, ibu, kakak, atau adik. Kemudian, pada pembelajaran ketiga, KD 4.9, menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Indikatornya yaitu menuliskan keluarga inti dengan teliti. Materi pembelajarannya yaitu dengan menuliskan nama keluarga inti pada foto. Kemudian, pembelajaran keempat, KD 4.9, menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Indikatornya yaitu menceritakan pengalaman berolahraga bersama keluarga. Materi pada pembelajaran keempat yaitu cerita mengenai pengalaman berolahraga bersama keluarga. Selanjutnya, pada pembelajaran kelima, terdapat dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.9, merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya, secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Indikatornya yaitu menuliskan nama anggota keluarga salah satu teman dengan tepat. Materi pada pembelajaran kelima pada 3.9 yaitu mengenai isian nama-nama anggota keluarga teman. Kegiatannya yaitu siswa diminta untuk mewawancarai teman dan menulis nama anggota keluarga temannya. Kemudian, KD 4.9 menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Indikatornya yaitu menceritakan anggota keluarga menggunakan bagian sebelah keluarga dengan percaya diri. Materi pada KD ini yaitu mengenai bagian istilah keluarga inti. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran ke-6, KD 4.9 menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulis. Indikatornya yaitu menceritakan pengalaman bermain bersama keluarga dengan percaya diri. Materi pada pembelajaran ke-6 ini yaitu cerita mengenai bermain bersama kakak. Materi pada subtema 1 secara ringkas yaitu mengenai anggota keluarga. Pembelajaran pada subtema 1 belajar mengenai identitas diri dan keluarga. Juga belajar bersikap santun dan percaya diri dalam memperkenalkan anggota keluarganya, serta bersikap peduli
dengan saling mengenalkan keluarga bersama temannya. Siswa juga belajar kebersamaan melalui pengalamannya bermain bersama keluarga. Contohnya yaitu pada pembelajaran senam yaitu bermain bersama kakak. Selanjutnya yaitu subtema 2, kegiatan keluargaku. Terdapat beberapa materi pembelajaran IPS pada subtema 2. Yang pertama yaitu pada pembelajaran ke-1, KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Terdapat 2 indikator. Yang pertama, menggali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah. Materinya yaitu makan pagi bersama keluarga. Indikator yang kedua yaitu menuliskan hal-hal yang berhubungan dengan orang tua di rumah, berupa aturan makan dengan tepat. Materinya yaitu mengenai aturan makan di rumah. Selanjutnya, masih pada pembelajaran ke-1, yaitu KD 4.2, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu mensimulasikan kegiatan bersama orang tua pada saat berangkat dan pulang sekolah dengan langsung. Materi pembelajarannya yaitu mengenai mencium tangan orang tua pada saat berangkat dan pulang sekolah. Selanjutnya, pada pembelajaran kedua, tidak terdapat materi pembelajaran IPS. Kemudian pada pembelajaran kedua, terdapat materi IPS KD 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Materinya yaitu mengenai kegiatan membantu orang tua di rumah. Kegiatan yang disebutkan yaitu mengenai kegiatan memasak, menyapu halaman, serta yang lain-lain. Selanjutnya yaitu pada KD 4.2, menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu mempraktikkan cara meminta izin kepada orang tua ketika hendak bermain di luar rumah dengan benar. Materi pada KD ini yaitu mengenai percakapan ketika meminta izin kepada orang tua. Selanjutnya, pada pembelajaran keempat dan pembelajaran kelima tidak terdapat materi IPS. Selanjutnya, pada pembelajaran ke-6 terdapat 2 KD. Yang pertama 3.2, mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu menggali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Materinya yaitu hal-hal yang harus dilakukan di rumah dalam hubungannya dengan orang tua yaitu membantu orang tua dan melakukan pekerjaan di rumah secara bersama-sama. Kemudian, KD 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu mempraktikkan cara meminta izin kepada orang tua ketika hendak bermain keluar rumah. Nah, di sini materinya yaitu mengenai meminta izin kepada kedua orang tua ketika hendak bermain. Kemudian, ringkasan materi pada subtema 2 ini yaitu adalah mengenai kegiatan keluarga di rumah. Pada pembelajaran kali ini, pada subtema ini, siswa diajarkan mengenai sikap peduli dan membantu sesama, yaitu membantu keluarga. Selain itu, siswa juga belajar mengenai kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah, yaitu kegiatan mencium tangan ketika berangkat dan pulang sekolah, serta meminta izin kepada kedua orang tua ketika ingin bermain. Kemudian selanjutnya yaitu subtema 3 mengenai keluarga besarku. Pada subtema 3 juga terdapat beberapa materi pembelajaran IPS. Yang pertama yaitu pembelajaran ke-1, KD 3.3, mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Indikatornya yaitu mengidentifikasi anggota keluarga besar dengan benar. Materinya yaitu mengenai pengenalan anggota keluarga besar. Di sana dijelaskan ada kakek, nenek, paman, dan lain-lain. Kemudian, masih pada KD yang sama dengan indikator yang berbeda, yaitu indikator yang kedua, menuliskan data tentang kedudukan anggota keluarga di rumah. Materinya yaitu mengenai bagian keseluruhan anggota keluarga di rumah. Selanjutnya, KD 4.3
menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Indikatornya yaitu menceritakan pengalaman kebersamaan dengan keluarga besar. Materinya pada KD ini yaitu mengenai cerita berkumpul bersama keluarga besar. Selanjutnya pada pembelajaran kedua tidak terdapat materi pembelajaran IPS. Kemudian pada pembelajaran ketiga terdapat dua KD. Yang pertama mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah. Indikatornya yaitu menuliskan data tentang kedudukan anggota keluarga di rumah. Nah, materinya yaitu mengenai cerita kedudukan keluarga. Selanjutnya yaitu KD 4.3 menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Indikatornya yaitu menceritakan kegiatan bersama keluarga besarnya. Yang pertama yaitu cerita mengenai kegiatan bersama keluarga besar. Selanjutnya masih pada KD yang sama dengan indikator yang kedua yaitu menceritakan pengalaman mendata anggota keluarga di rumah berdasarkan kehidupannya. Materinya yaitu mengenai pengalaman mendata keluarga ketika berkunjung ke rumah sakit. Selanjutnya pada pembelajaran keempat dan kelima tidak terdapat materi IPS. Pada pembelajaran keenam pada KD 3.3 mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di rumah, indikator memahami kedudukan keluarga dengan benar. Materi pada pembelajaran keenam ini pada KD 3.3 yaitu dengan bermain peran. Bermain peran keluarga yaitu bermain peran dengan basket mengenai kedudukan anggota keluarga. Kemudian pada KD 4.3 menceritakan pengalaman kebersamaan dalam keberagaman kehidupan individu di rumah. Indikatornya yaitu menceritakan pengalamannya beribadah bersama keluarga dengan baik. Nah, materinya yaitu mengenai cerita pengalaman beribadah bersama keluarga. Pada subtema 3, cara ringkas membahas mengenai keluarga besar, yakni kedudukan dalam keluarga dan kebersamaan dalam keluarga. Siswa mempelajari mengenai hidup bersama dalam keberagaman individu di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kedudukannya masing-masing. Misalnya kedudukan keluarga ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak. Setiap anggota keluarga harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, dan saling menjaga kerukunan keluarga, serta melaksanakan perannya dalam keluarga sesuai dengan kedudukannya dengan baik. Selanjutnya yaitu pada subtema 4 mengenai kebersamaan dalam keluarga. Pada subtema 4 tidak terdapat beberapa materi IPS. Yang pertama yaitu pada pembelajaran ke-1 ada 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu menggali informasi mengenai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Materinya yaitu mengenai kegiatan membersihkan rumah. Selanjutnya yaitu menceritakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu mengaplikasikan kegiatan membersihkan rumah dalam keseharian dengan baik. Materinya yaitu mengenai isian jadwal kegiatan membersihkan rumah mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Selanjutnya yaitu pada pembelajaran kedua tidak terdapat materi IPS. Pada pembelajaran ketiga terdapat dua KD. Yang pertama 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Nah, materinya yaitu mengenai isian hal-hal yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua di membersihkan rumah. Kemudian pada 4.2 menceritakan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya yaitu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik. Materi pada KD ini yaitu cerita tentang menggunakan alas kaki dengan baik. Selanjutnya masih pada KD yang sama dengan indikator yang berbeda yaitu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Materinya yaitu mengenai kegiatan membersihkan rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pada pembelajaran keempat dan kelima tidak terdapat materi IPS. Selanjutnya pada pembelajaran ke-6 KD 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah.
Indikatornya yaitu menuliskan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Materinya yaitu mengenai poster atau tulisan mengenai kegiatan membersihkan rumah. Nah, kegiatannya yaitu siswa diajak untuk membuat poster atau tulisan mengenai membersihkan rumah. Selanjutnya, pada subtema 4 ini, secara ringkas yaitu kebersamaan. Materinya yaitu kebersamaan dalam keluarga, di mana isinya mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga. Nah, setiap keluarga memiliki aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satunya yaitu kegiatan membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Anak-anak membantu orang tua dalam membersihkan rumah, misalnya membantu menyapu, membersihkan halaman, dan juga kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Demikian video analisis yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.